Di awal cerita kita dikenalkan dengan dua orang datuk, yaitu Datuk Topo dan Datuk Siak Pokia. Diceritakan dua orang datuk ini merupakan dua sekawan. Dua orang datuk ini sangatlah akrab, yang dikenal dengan Datuk Topo sebagai penghulu suku Melayu dan Datuk Siak Pokia sebagai penghulu suku Paliang. Keakraban kedua datuk ini sangatlah tinggi, seperti merpati dua sejoli, laksana pohon aur dengan tebing, seperti kuku dengan jari. Cerita ini terjadi di sebuah desa yang bernama Pangian, tepatnya di sebuah sungai yang bernama Batang Pangian. Dan sungai ini terletak tidak jauh dari Pasar Usang yang kini tepatnya di Pulau Tonga Pangian. Apabila sungai ini banjir, masyarakat Pasar Usang dan sekitarnya berebut-rebut menahan luka untuk menangkap ikan yang masuk menuju hulu sungai. Salah satu tempat berkumpulnya ikan-ikan itu adalah suatu lubuk yang bernama Lubuk Sayak. Nah, saking akrabnya, kedua datuk ini sampai menahan luka pun mereka sama-sama di Lubuk Sayak tersebut. Kalau dapat ikan, ya dibagi sama banyak. Kalaupun dijual, ya sama dijual. Namanya juga dua sekawan. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Pada hari pertama memasang luka-luka mereka tak berisi ikan sama sekali. Dan anehnya lagi, umpan di dalam luka tersebut habis dan ikannya entah kemana. Dalam hati kedua datuk ini timbul tanda tanya, kecurigaan mulai datang. Untuk membuktikan kecurigaan ini, masing-masing mulai menyelidiki siapa yang telah mencuri ikan dalam luka mereka. Cerita pun beralih ke keesokan harinya. Selesai sholat subuh, kedua datuk ini bergerak untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya telah mengambil ikan di dalam luka mereka. Di pagi yang buta itu, Datuk Topo dan Datuk Siak Pokia bergerak mendekati luka pertamanya. Dari kejauhan, mereka kaget melihat seorang gadis mendekati luka yang sedang terpasang itu. Gadis itu langsung mengangkat dan mengambil ikan yang ada dalam luka tersebut. Pada mulanya kedua datuk ini tidak percaya gadis itu mencuri ikan dalam lukanya. Karena wajahnya yang cantik dan bentuknya yang menarik, tidak mungkin dia seorang pencuri. Kemudian kedua datuk ini terus mengintip dan mengikuti gerak-gerik gadis itu sampai pada luka yang terakhir. Hari pun sudah semakin terang, wajah si pencuri pun semakin jelas. Lirikan dan pandangan gadis itu semakin liar, gerak-geriknya semakin mencurigakan. Setelah pandang melayang jauh tak ada yang khawatir, gadis itu pun turun, membangkit dan mengambil lagi ikan dalam luka tersebut. Dalam keadaan sedang membangkit luka tersebut, kedua datuk sekawan ini keluar dari semak-semak, langsung mempergoki dan menangkap si pencuri itu. Namun dua sekawan ini tidak mau main hakim sendiri. Si pencuri tersebut langsung dibawa menghadap ke Niniak Mama untuk diadili dan diberi hukuman sesuai apa yang telah dilakukan si pencuri itu. Namun dua sekawan ini sebelum dibawa menghadap ke Niniak Mama, terlebih dahulu si pencuri itu ditanya oleh dua datuk sekawan ini, siapa namamu, siapa orang tuamu, dari mana negeri asal dan apa sukumu. Lalu gadis itu pun menjawab dengan penuh rasa ketakutan,
Nama saya Dayang Pinang, anak dari orang Bunian. Tidak bersuku dan tidak berkampung, kata gadis itu. Gadis itu melanjutkan, saya diusir oleh ibu dan ayah karena melanggar larangan dan pantangan dalam masyarakat jin di alam kayangan. Kesetiaanku telah dicabut dan tak mungkin lagi kembali ke asalku karena hidupku yang terlunta-lunta. Kepada siapa saya akan mengadu? Kata sang gadis itu kepada dua datuk sekawan. Mendengar pengakuan gadis cantik itu, datuk dua sekawan timbul rasa belas kasihan dan berkata, kami tidak akan menghukummu. Kami akan menjadikanmu anak kami, walau kamu berasal dari bangsa jin. Singkat cerita, kedua datuk ini menyerahkan gadis itu kepada lembaga adat negeri. Dan lembaga adat negeri memutuskan bahwa gadis kayangan ini dikembalikan kepada datuk yang berdua, yaitu Datuk Topo dan Datuk Siap Pokia. Dan pada keesokan harinya, kedua datuk sekawan ini mengadakan pertemuan kembali, mendudukkan permasalahan gadis yang dipungut sewaktu mencuri ikan tersebut. Dan disitulah awal mula pertengkaran antara Datuk Topo dan Datuk Siap Pokia. Datuk Topo berkata dan menginginkan gadis ini masuk ke dalam suku Melayu, karena suku Melayu merupakan suku terbesar di Kecamatan Panyan. Kalau dia masuk suku Melayu, berarti pemuda dari suku Camin dan Paliang dapat melamar dan menikahi gadis tersebut. Pendapat Datuk Topo ini tidak disambut baik oleh Datuk Siap Pokia, karena masing-masing dari mereka ingin menikahi gadis itu. Pertengkaran tak kunjung berpangkal dan berujung. Perkelahian mulut pun terjadi dan akhirnya terjadilah bentrok fisik antara mereka. Keakraban yang terjalin selama ini pecah akibat mempertahankan keinginan masing-masing. Kemudian Datuk Topo berkata, dia tidak ingin persahabatan kita yang selama ini terjalin dengan baik seperti kuku dengan jari pecah dan akan sirna karena permasalahan ini, kata Datuk Topo kepada Datuk Siap Pokia. Terakhir, Datuk Topo menasihatkan untuk mengadakan pertandingan antar dubalang suku Melayu dan suku Paliang, dan yang menang berhak mengawini dan menikahi gadis tersebut. Pendapat itu diterima oleh Ketua Penghulu. Datuk Ketua Penghulu pun menetapkan pertandingan itu akan diadakan 3 bulan lagi. Tapi karena dubalang suku Paliang pada waktu itu tidak ada, mereka mendatangkan dubalang dari Kuntu Darussalam sebagai dubalang suku Paliang dalam pertandingan besok. Kemudian Jurai Montia ingin tahu siapakah nama dubalang kita itu. Datuk Siap Pokia lalu menyebutkan namanya. Dia adalah Si Mutu Olang. Si Mutu Olang ini merupakan dubalang yang terkenal dari Kampar Kiri. Setelah ada kesepakatan, perundingan masing-masing setuju mendatangkan Si Mutu Olang, dan kemudian Datuk Siap Pokia berkata, dalam pertandingan, kita jangan memperlihatkan keangkuhan dan kesombongan. Kalau kita kalah, akuilah kekalahan, dan begitu pula sebaliknya. Nah, dengan telah terjadi perundingan seperti ini, di kedai-kedai kopi muncullah berbagai pendapat. Dan parahnya lagi, pendapat-pendapat itu mulai simpang siur. Dan di sebuah kedai kopi, seorang datuk penghulu berkata, dahulu Datuk Topo dan Datuk Siap Pokia selalu kompak. Mereka tak berselisih paham.
Mereka sangatlah serasi. Bak pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Manis sama ditelan, pahit sama dimuntahkan. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Ya, Tuhan Maha Kaya yang dapat menciptakan isi alam ini terdiri dari berpasangan, dan ada yang berlawanan. Ada yang bodoh dan ada pula yang pintar. Persatuan lawannya perpecahan. Seketika itu seisi kedai hanya terdiam dan terduduk mendengar perkataan datuk itu. Kemudian datuk itu meneruskan lagi. Hewan yang ada di dunia ini juga demikian. Ada yang jinak, ada yang liar. Ada yang besar, ada yang kecil. Pokoknya tidak ada yang sama. Begitu pula Datuk Topo dan Datuk Siap Pokia. Dahulunya kompak seia sekata, yang kini telah pecah. Tiada yang kekal abadi. Sifatnya selalu berubah. Memang begitu sifat dan kodratnya. Di desa ini yang berkuasa dalam adat adalah Datuk Penghulu dan Nenek Mama. Penghulu punya anak cucu dan kemenakan. Punya tanah wilayah yang akan dipersiapkan untuk kemenakannya nanti. Mama dalam adat berfungsi membiangkan cabiak, gentingkan diputus, membuang jauh, menggantung tinggi, menghitam memutihkan. Yang bersalah dihukum, yang berhutang membayar. Tangan mencencang, bahu memikul. Datuk dua sekawan itu sama-sama ingin menikahi gadis cantik itu. Akhirnya dia bertengkar dan disudahi dengan adu dubalangnya. Inilah salah satu cara yang diambil jalan keluar untuk menghilangkan rasa ketidaksenangan di antara mereka. Adil dalam menimbang, tepat dalam mengukur, menghasilkan keputusan yang benar, yang akan dipegang erat, dituruti dan dipatuhi oleh anak cucu dan kemenakan dalam nagori. Kata Datuk Penghulu itu. Lantas membuat seisi kedai kopi hanya mampu terdiam dan mendengar kata dari Datuk Penghulu tersebut. Dan cerita pun selesai.